Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Rahayu Sukma dengan NIM 19046059. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas materi mengenai Kesultanan Mataram Islam, di mana pada proses perkembangan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara dipengaruhi oleh maraknya lalu lintas perdagangan. Banyak para pedagang-pedagang Muslim baik dari India, Arab, Persia, Tiongkok berbaur dengan masyarakat sehingga menyebabkan masyarakat di Nusantara mudah berbaur dengan para pedagang Muslim. Pada akhirnya, pengaruh Islam mulai masuk ke kerajaan-kerajaan di seluruh penjuru tanah air seperti Jawa, Sumatera, Maluku hingga Sulawesi. Dengan masuknya Islam di Nusantara menjadi pertanda majunya berbagai aspek kehidupan masyarakat. Nah, Kesultanan Mataram atau Kerajaan Mataram Islam sendiri berdiri di Pulau Jawa yang berkuasa antara abad ke-16 hingga abad ke-18, di mana pendiri Kerajaan Mataram Islam ini bernama Danang Sutawijaya atau biasa dikenal dengan Panembahan Senopati. Kerajaan Mataram Islam, di mana Kesultanan Mataram memiliki peranan yang cukup penting dalam perjalanan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara, di mana keterlibatan para pemuka agama hingga pengembangan kebudayaan yang bercorak Islam di Jawa. Letak kerajaan. Seperti yang kita ketahui, Kerajaan Mataram Islam berdiri pada tahun 1582, di mana Kerajaan Mataram Islam bermula dari sudut kota Yogyakarta yang kini bernama Kota Gede, yang awalnya berupa kadipaten di bawah kekuasaan Pajang. Wilayah Kesultanan Mataram Islam meliputi daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian Jawa Barat. Pendiri Kesultanan Mataram. Pendiri Kesultanan Mataram bernama Sutawijaya, di mana beliau memerintah sebagai raja pertama pada tahun 1587 hingga 1601. Beliau memiliki gelar Panembahan Senopati Ing Alang Sayyidin Panatagama Khalifatullah Tanah Jawa. Sistem pemerintahan yang dianut dalam Kerajaan Mataram Islam adalah Sultan Toraja. Artinya, pusat kekuasaan tertinggi dan mutlak pada diri Sultan. Selain Sultan, pejabat penting lainnya adalah kaum kiai yang merupakan penghubung antara raja dan rakyat. Kemudian terdapat panglima perang yang bergelar Kusumadayu, serta perwira atau disebut juga Buddha Negara. Kemudian terdapat pejabat lain, di antaranya sastra negara dan pejabat administrasi. Berikut beberapa raja-raja yang pernah menduduki Kesultanan Mataram, di antaranya Raden Mas Jolang, Raden Mas Cetnika, Raden Sayyidin, dan Amengkurat II. Di mana Raden Mas Jolang pernah memerintah pada tahun 1601 sampai dengan 1613. Beliau bergelar Panembahan Seda Ing Papua. Kemudian Raden Mas Cetnika merupakan sultan ketiga yang memerintah pada tahun 1613 sampai dengan 1645, di mana di bawah kepemimpinannya Mataram berkembang menjadi kerajaan terbesar di Nusantara. Kemudian Raden Sayyidin merupakan raja
raja yang memerintah pada tahun 1646 sampai dengan 1677. Beliau bergelar Sunan Tegalawangi atau Sunan Tegalaring. Selanjutnya ada Amangkurat II, di mana nama aslinya adalah Raden Mas Rahmat, yang merupakan pendiri sekaligus raja pertama Kesultanan Kartasura atau kelanjutan dari Kesultanan Mataram pada tahun 1677 sampai dengan 1703. Kehidupan Kesultanan Mataram dilihat dari aspek ekonomi, di mana Mataram Islam mampu meningkatkan produksi beras dengan memanfaatkan beberapa sungai sebagai irigasi di Jawa dan mengadakan transmigrasi dari daerah kering ke daerah subur dengan irigasi yang baik. Dengan adanya usaha tersebut, Mataram Islam banyak mengekspor beras ke Malaka. Kemudian dengan adanya penyatuan kerajaan-kerajaan Islam di pesisir Jawa berpengaruh pada kekuatan politik maupun ekonomi. Dengan demikian, ekonomi Mataram Islam tidak semata-mata bergantung pada ekonomi agraris, akan tetapi juga kepada pelayaran dan perdagangan. Kemudian dalam aspek seni budaya, yaitu timbulnya kebudayaan kejawean, perhitungan tarikh Jawa, serta berkembangnya kesastraan Jawa. Masa kejayaan Kesultanan Mataram, di mana Mataram Islam mencapai puncak kejayaannya pada masa kekuasaan Sultan Agung Hanyokrokusumo pada tahun 1613 sampai dengan 1646, di mana daerah kekuasaannya mencakup Pulau Jawa kecuali Banten dan Batavia, kemudian Pulau Madura dan daerah Sukandana di Kalimantan Barat. Keruntuhan Kesultanan Mataram Islam, di mana Kerajaan Mataram mengalami kemunduran pada masa pemerintahan Amangkurat I, yang difaktor atau dilatar belakangi diantaranya yang pertama adanya perselisihan antara pewaris tahta Mataram, kemudian tidak memiliki tokoh pengganti yang mumpuni dalam memimpin Kesultanan Mataram. Kemudian, raja penerus selalu bertindak sewenang-wenang serta kejam. Masuknya kolonial Belanda ke Nusantara yang berusaha melemahkan Kesultanan Mataram. Terakhir, pecahnya Mataram menjadi dua kerajaan. Peninggalan sejarah Kesultanan Mataram, di mana yang pertama ada makam raja pertama Mataram Islam, yaitu Panembahan Senopati. Kedua ada Watu Gilang yang dipercaya sebagai batu singgasana Panembahan Senopati. Kemudian Masjid Koto Gede, dan adanya reruntuhan bangunan atau benteng yang dibangun Panembahan Senopati. Sekian materi yang saya dapat sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.